Abdul Nasir. Ya. Kalau yang ini mana nih? Kamu saya kasih ini ya, saya gedein. Iya. Ya, dan apa namanya, mereka juga kan dihalalkan memakan onta tuh, Pastor. Tahu nggak asal usul onta dari mana, Pastor? Onta kan itu asalnya dari setan kalau nggak salah ya. Nah, betul. Sementara mereka minum kencing setan, Pastor. Kencing onta, Pastor. Berarti mereka minum kencing setan, bukan, Pastor? Ya bisa jadi dong. Kalau lihat urutannya kan berarti kan mereka minum kencingnya. Kitab mana yang kamu rujuk itu, Nathan? Saya tidak pernah mendengar Ya, cerita-cerita. Abdullah Nasir silakan kasih. Kalau lagi ngomong gantian ya, Abdullah Nasir juga sama ya. Kalau nggak saya bisa marah sekali loh. Kalau ngomong itu gantian, pasti dikasih kesempatan ngomong ya. Kita bercerita tentang penciptaan dulu ya, Pak Pastor. Ya. Oke. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi artinya dalam 6 masa itu babi, gajah, kucing, harimau, atau pohon-pohon baik yang seni, mikroorganisme, itu semuanya sudah tercipta dalam masa 6 masa. Bukannya seperti riwayat cerita tadi itu tidak benar ceritanya itu. Ya itu. Itu dalilnya di mana, Pak? Bentar. Jadi artinya semuanya telah sempurna dalam 6 masa itu. Abdullah Nasir sebentar, saya sambil carikan itu dari mana? Itu, Pastor. Sambil saya carikan Abdullah. Saya tahu. Itu surat Hud ayat 7. Tapi di situ dia mengatakan babi, tikus, kucing itu nggak ada di surah Hud ayat 7. Tidak ada dalam dikatakan Al-Quran seperti cerita ini. tentang itu. Ya. Surah Hud ayat 7 bunyinya seperti ini. Dia Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa dan yang telah meletakkan singgasananya atau arsnya di atas permukaan air. Itu bunyi surah Hud ayat 7. Oke, lanjut Abdullah Nasir. Nah, tetap dulu nonton biar Nasir selesaiin. Ya, lanjut. Kemudian berkenan dengan bahtera Nabi Nuh, saya kurang informasi. Tapi ada pendapat daripada kaum ilmuwan muslim mengatakan panjang bahtera kapal Nabi itu sepanjang 1.200 hasta panjangnya. Itu panjangnya 1.200 hasta panjangnya. Lebarnya saya tidak berapa pasti. Berarti kapal itu memang sangat-sangat besar. Jadi percanggahan dengan data yang disampaikan oleh Nathan itu memang jauh bedanya, tidak benar itu. Jadi apapun. Jadi berapa tadi luasnya berapa tadi? Sorry Abdullah Nasir, berapa luasnya? Panjangnya berapa? Yang saya ingatkan panjangnya itu 1.200 hasta. 1.200 hasta. Iya. Panjangnya kapal itu, bahtera itu. Saya dengar, saya rasa macam ada pendapat yang mengatakan begitu. Pastor, saya turun bentar ya, mau tentang pembinaan kapal Nabi Nuh ini, bisa buka data ya, Pastor ya. Iya. Supaya saya bisa buka data bentar. Jadi intinya Nasir tadi itu tadi kamu ngomong kesebut dalilnya sambil kita carikan Nasir. Tidak ada dalam Al-Quran mengatakan begini-begini, cuma itu kajian para ilmuwan. Tidak ada yang mengatakan sepanjang begini, seluas begini, tidak ada. Cuma secara umum dinyatakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membina kapal di atas sebuah bukit. Itu ada ayatnya. Kemudian Allah yang memerintahkan, mengajarkan, memberi ilham firman kepada Nabi Nuh untuk membina kapal itu. Bagaimana bentuknya, bagaimana panjangnya, bagaimana lebarnya, bagaimana tingkatnya, sehingga dalam riwayat itu memuatkan kalau tidak silap saya 75 ke 80 orang beriman saja. Selebihnya itu binatang-binatang berpasang-pasang daripada binatang yang ada. Semuanya dinaikkan ke atas kapal. Itu yang saya tahu. Jadi yang tadi dibilang siapa? Yang tadi ya dari Lampung Pos itu salah dong ya, bahwa ada tikus dari mana itu, tikus dari kucing segala macam, babi dari itu bercanggah dengan ayat Quran itu, Pak. Kan penciptaan itu telah sempurna dalam masa 6 masa, artinya di waktu itu kucing, babi, gajah segalanya semuanya sudah tercipta, sudah ada waktu itu hidup di bumi. Jadi
Bapak, hadis yang dibacakan itu saya ragu itu bukan hadis, mungkin itu hanya buatan ataupun cerita-cerita Israeliat ataupun cerita mereka. Tapi itu dari Departemen Agama loh. Masa Departemen Agama Iya, bohong? di Departemen Agama ini sekarang ini bukan boleh dipercayai 100%, Pak. Kebenaran ini kita tidak boleh tiraf. Di Departemen Agama ini ngawur ya. Orang-orang yang berilmu tidak. Melainkan kalau kita katakan majelis ulama, itu kita boleh terima. Tapi kalau Kemenak ini orang yang menduduki Menteri Agama aja itu lain rupanya itu, Pak. Tidak benar itu. Menteri Agama itu Maaf ya. Yakut itu nggak benar ya? Tidak, saya tidak mengakui Yakut itu. Kenapa? Saya tidak melihat. Nah, kenapa? Banyak hal-hal yang dibuatnya itu seolah kita melihatnya pada pandangan kita sebagai seorang Islam ini, kita tidak melihat perbuatannya itu benar pada tempatnya. Jadi misalnya upaya Yakut itu untuk bisa Sudah, Pak, jangan kita cerita tentang dia, Pak. Kita cerita tentang yang lain. Cuma kalau secara umumnya Kemenak ini kita tidak terlalu sangat ke arah menyokong Kemenak. Kita lebih menyokong kepada Majelis Ulama Indonesia. Itu lebih benar. Waduh, gawat nih. Padahal Majelis Ulama ini banyak menampung teroris loh. Itu pada pandangan Bapak lah. Loh, memang Majelis Ulama ini kan banyak teroris di dalamnya. Kok udah ketangkap sama Densus 88 kok. Iya, dalam Bapak juga ini kan sebetulnya boleh dikategorikan sebagai teroris yang melarikan diri dari negara. Wah. Namanya? Kode di nomor meterannya kamu. Oke, Iya, sudah Pak ya. ada di kamar. Nasar. Saya Di kamar. Ya udah. Jadi, Abdullah Nasir, saya ada menteror apa, Abdullah Nasir? Emang saya ada ngebom masjid, Nasir? jadi kenapa lari, Pak? Emang saya lari? Kapan saya larinya? Kenapa tidak lari? Kenapa tidak tinggal aja, Pak? Loh, memang saya sudah dari 2018 sudah di sini. Jadi Loh, larinya kapan saya? saya tanya Bapak, apa sebetulnya tafsiran teroris itu? Coba teror itu apa ya? Teroris itu apa teroris? Apa teror? Nggak tahu. Loh, kamu tadi yang menyebut saya teroris. Iya, Pak. Kalau pada pandangan saya, teroris ini sebetulnya orang yang mendatangkan kebimbangan, kerisauan kepada umum masyarakat juga itu, Pak. Kalau menghancurkan bangunan, itu hanya sebahagian dari tafsiran teroris. Tapi kalau kita katakan teroris ini, mereka yang mengancam keselamatan negara, keselamatan beragama, keselamatan masyarakat, kedamaian, itu kita boleh tafsirkan sebagai teroris, Pak. Sudah, Pak. Tukar ke topik yang lain. Udah, soalnya kamu tadi ngomongin saya teroris, saya bingung loh. Saya ngasih makan orang Islam tiap malam 2.000 orang saya kasih makan, terus kamu sebut saya teroris gara-gara saya ngasih makan orang Islam gitu. Bagaimana pula Bapak mengatakan bahwa dalam Majelis Ulama Islam Indonesia itu sebagai teroris? Teroris, iya, Pak. Itu bukan Banyak yang teroris. ketangkap, Pak. Loh, banyak yang ketangkap sebagai teroris. Banyak. Loh. Mereka ketangkap, Pak. ulama yang Mantan- memahami agama. Kenapa mau dikatakan teroris? Banyak yang ketangkap, Aman Pak. saja. Bapak nggak ngikutin berita ya? Jadi saya mengatakan sedemikian kepada Bapak. Pak, sekolah-sekolahnya Sebagai dilegalkan. balasan. Nih, tak baca ini online nih, hukum online nih. Ya, terorisme pengertian. Terorisme perbuatan menimbulkan suasana teror secara meluas yang dapat menimbulkan korban bersifat massal. Korban apa? Saya ngasih makan orang secara massal kok malah disebut teror. Saya bingung dah. Kalau mau menyebabkan pergaduhan beragama itu, Pak, bagaimana, Pak? Itu juga bisa diungkap sebagai teroris, Pak. Coba saya ngomong, saya gaduhnya di mana? Nah, bagaimana kalau Bapak itu menimbulkan kebencian beragama? Bukankah itu Mana? juga bisa Kebenciannya di mana? dikatakan Yang kebencian Seperti saya di tadi. mana? Nathan tadi itu banyak menceritakan tentang hal-hal yang tidak benar yang bisa memicu kepada pergaduhan beragama. Loh, tadi Nathan hanya membacakan hadis loh, Pak. Tidak. Sebetulnya, Pak, kita Loh, ini cuman bacain gaduh juga, Pak. Jadi seperti saya, jadi Pak. Nathan juga Saya- teroris dong ya. Bagi saya tidak merasakan saya orang yang paling layak berbicara tentang agama. Apatah lagi Bapak yang bukan orang Islam yang memahami nalar dan cerita sebenar dalam Islam. Lah, Jadi saya mengatakan, saya bagi pendapat saya, sebetulnya Anda semua, bapak-bapak semua ini sebetulnya Islamfobia, takut kepada Islam. Kemudian
memberikan narasi-narasi yang tidak benar dan tidak tepat tentang Islam itu. Yang mana Pak yang tidak tepat Pak? Ya cerita-cerita seperti tadi Pak. Loh, tadi cuma bacain hadis doang loh Pak. Tadi kan cuma bacain hadis doang sama dari Departemen Agama. Itu saya Kan mengatakan ada di bahwa situ saya yang bukan diakui sama orang saya Islam. berbicara tentang agama, apatah lagi Bapak. Yang mana Dalam ilmu hadis pun ada yang dikategorikan sebagai palsu. Sebab ianya tidak punya asas sekali. Ya dicipta Selalu baca direka yang oleh sahih, musuh-musuh Pak. Islam sejak zaman dahulu lagi Pak. baca yang sahih loh Pak. Nah ini Begitu, Pak. gantian, cocok gantian. Jadi nih. kalau Pak mau Abdul dulu. mau menilai hadis, Bapak harus membawa orang yang layak daripada para ulama. Bukannya kita ini Pak. Nah, ini Kemudian kita ya. menafsir secara tekstual dan ikut pahaman kita, itu tidak Ya benar. oke. Abdullah gantian saya ngomong ya. Nah ini ya. Ini pengertian teroris. Teroris menurut KBBI ya. Saya nggak tahu nih kamu orang Melayu atau orang Malaysia atau orang Singapura atau orang Indonesia nih. Tapi menurut KBBI didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai tujuan, terutama tujuan politik, atau secara sederhana KBBI memuat pengertian terorisme sebagai tindakan teror. Tadi ada kekerasan tadi ya. Saya sama Nathan nggak pernah bunuh orang loh Pak. Saya malah ngasih makan orang loh Pak. Terus tadi Bapak bilang, seharusnya saya tidak boleh menafsirkan agama, tidak boleh menafsirkan agama. Saya nggak menafsirkan, dari tadi saya cuma bacain doang. Ya, Nathan juga cuma bacain doang yang ada tertulis dalam departemen. Cuma baca doang, kita cuma membaca. Ya, udah baca begitu ada tulisannya. Kalau nggak ada tulisannya emang nggak kita baca. Kalau tulisannya si Kunjung kita nggak baca. Masalahnya tulisannya Departemen Agama. Makanya kita bacain. Itu tadi Lampung Pos, itu kan terpercaya media. Jadi kita bacain. Terus Muhammad itu ya, dia kan bukan pendeta, tapi dia berani nyinggung-nyinggung Yesus, Pak. Nyinggung-nyinggung Isa. Jadi sebenarnya Muhammad teroris, Pak. Malah bunuhin orang Kristen. Telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Kan kurang ajar Muhammad bangsat, biadab ini si Muhammad ini kan. Jadi terorisnya si Muhammad ini, Pak. Kalau menurut definisinya Bapak tadi kan, di terorisnya Muhammad ini kan. Muhammad mana yang Bapak maksudkan? Muhammad yang di Mekah yang lahir tahun 570, matinya keracunan apa itu di Khaibar itu. Domba Khaibar itu kan. Yang bininya 9 itu kan. Muhammad nabinya kamu itulah yang biadab teroris itu kan. Bapak mau menakutkan orang tentang Islam. Padahal tidak sebegitu sebetulnya. Narasi-narasi itu narasi yang Bapak paham secara tekstual ataupun pahaman-pahaman yang dididik oleh para misionaris ke atas Bapak itu. Pada hakikatnya Muhammad itu seorang yang kita katakan seorang pengasih, pemurah. Iya Pak. Seorang nabi, seorang rasul. Ini fakta Pak. Kenapa? Kalau ada orang teriak nanti sanggam biar dalam sejarah Pak, tidak ada orang yang dibunuh oleh Nabi melainkan seorang, yaitu Abu Jahal, yang terkena sipi-sipi saja di lehernya oleh tombaknya Nabi. Itu seorang saja Pak. Dalam perang-perang Islam, jumlah bukanlah berbilion-bilion atau berpuluh-puluh atau beratus-ratus Pak, hanya sedikit saja Pak. Tidak ramai. Luar biasa. Iya Pak, baca sejarah Badar Pak. 1000 melawan 313. Baca perang Khandaq, baca perang Uhud. Berapa orang kafir yang dibunuh? Kemudiannya, lalunya apa terjadi kepada orang-orang itu Pak? Mereka kembali memeluk Islam Pak. Setelah sekian masa berlalu. Luar biasa. Iya. Bukannya kita katakan Muhammad itu pembunuh, tidak. Apatah lagi tuduhan-tuduhan seperti Bapak katakan Nabi itu diracun. Iya benar, peristiwa itu memang terjadi. Nabi memakannya, kemudian ada sahabat juga yang memakannya, mati secara otomatis di situ Pak, on the spot dead. Tapi Nabi sempat lagi bernikah, sempat lagi haji, dan proses itu mengambil masa 4 tahun lebih. Apakah kita katakan itu mati diracun? Tidak Pak. Cuma setengah ulama mengatakan untuk memuliakan Nabi sebagai Sayyidul Anbiya, Sayyidul Syahid, maka peristiwa itu dikatakan menjadi asbab untuk kematian baginda Nabi. Walaupun sebetulnya racun itu tidak memberi efek kepada Nabi, tidak memberi kesan. Itu poinnya di situ. Kita masing-masing berhujah.
Oke Pak, sila. Ya, Pak. Jadi Nabi nggak pernah bunuh orang kecuali Abu Jahal satu ya Pak. Tapi Nabi nyuruh bunuh orang kafir dimanapun mereka berada, Pak. Nyuruh orang bunuh, Pak. Jadi kalau Pak bilang nggak pernah bunuh orang tapi nyuruh orang bunuh, repot Pak. Lalu tadi Pak bilang perang Badar korbannya cuma dikit. Yang jumlah korbannya itu ya ya berapa banyak? Bapak tahu nggak itu jumlahnya berapa banyak? Apa Bapak cuma ngarang doang nih? Tadi kita ngarang doang nih, ya. Terus tadi Bapak bilang Muhammad itu tidak menyebar teror. Tadi definisi teror katanya Bapak saya malah teroris. Saya nggak pernah bunuh orang, Pak. Saya nggak pernah bunuh orang, nggak pernah ngajak orang bunuh ini. Yuk bunuh orang Islam, yuk bakar Israel, yuk bakar Istiqlal. Saya nggak pernah loh Pak. Ya Muhammad suruh ini loh Pak, basmi orang Yahudi loh Pak, orang Nasrani loh Pak. Saya nggak pernah ngajak orang bunuh orang Islam loh Pak. Saya ngajak, yuk kasih makan orang Islam yuk. Bapak bilang saya teroris Pak. Saya bingung jadinya nih definisi terorisnya Bapak nih. Terus Bapak bilang katanya saya menafsirkan seenaknya. Muhammad nafsirin kitabnya orang Kristen seenaknya dia, seenak pantatnya dia Pak. Kalau saya bilang seenak titit, Muhammad nggak punya titit soalnya ya. Jadi saya bingung nih Pak sama definisinya Bapak tadi. Mungkin Bapak harus ya belajar lagi kali ya Pak ya, yang benar kali ya. Ya silakan, tadi apa sih saya nggak mau bicara ya, apa Pak Putih dulu silakan. Jadi beliau itu mengajarkan Pak, tertulis perintahnya Pak. Dan di Indonesia kita alami paling menyakitkan Pak, saat Imam Bonjol itu membantai orang-orang Batak Pak. Itu diangkat lagi sebagai pahlawan Pak. Itu sepulang beliau dari Turki, dibantainya itu Pak. Jadi yang dibunuh Imam Bonjol itu bukan orang Belanda Pak, tapi adalah sesama anak bangsa Pak. Makanya kita sedih juga itu kenapa beliau bisa jadi pahlawan nasional ya. Perang Padri itu yang dibantai itu orang-orang Kristiani Pak, orang Batak Pak. Jadi saya bingung ini narasi Bapak. Di tangan beliau memang satu Pak yang dibunuh, tapi perintah beliau sampai hari ini. Bapak tahu nggak teror-teror di seluruh dunia Pak? Teror-teror di seluruh dunia sampai hari ini Pak. Afghanistan itu Pak, presidennya itu doktor, tamatan Kairo Pak. Tapi karena tidak sepaham, presidennya dibantai Pak. Padahal itu negara 100% Islam loh Pak. Jadi paham-paham ini Bapak tidak mengerti. Radikal yang Bapak bela ini saya tidak mengerti. Bapak hanya mengikuti ajaran di dalam tempurung. Pak, di tempat pendidikan mereka ini Pak, tempat pendidikan di tempat yang Bapak itu, kami di Indonesia Pak, mereka itu lebih paham Palestina Pak. Mereka diajar ini bendera Palestina, jihad segala macam dari kecil Pak. Mereka masih kecil ikut demo Pak, menyel-yelkan musuh-musuh bagi mereka. Tapi kami di Indonesia dilegalkan oleh lembaga-lembaga yang berdiri atas dasar hukum di negara ini. Makanya apa yang disampaikan oleh Nabi 26 ini itu real Pak. Makanya Bapak lihatlah sendiri sekarang di Malaysia. Ada satu rumput ingin keluar dari Malaysia. Karena apa? Mereka ditekan oleh ajaran-ajaran yang harus mengikuti syariah Pak. Jadi Bapak jangan terlalu membela, atau Bapak memang kurang pengetahuan melihat ya. Makna teroris di pikiran Bapak itu berbeda dengan makna teroris yang dialami di seluruh dunia. Ini bukan Islamofobia Pak, ini kenyataan Pak. Ini kenyataan Pak. Bapak coba jalan di mal-mal, Bapak tato bilang, botak, minum bir, coba Bapak bilang begitu, kabur orang semua Pak. Terima kasih, silakan Sanggam. Oke, terima kasih Pak Putih. Tadi sudah disinggung tadi. Benar Pak Abdul, tahun 1830-an ketika mayoritas masyarakat Batak masih agama nenek moyang Pak. Saat itu ada pasukan Padri masuk ke tanah Batak Pak.
Ternyata dalam rangka mengislamkan tanah Batak, Pak. Tahu Bapak berapa yang digorok, Pak? Karena berdasarkan hukum syar'i harus dipotongnya apa? Lehernya dipotong, Pak. Dari 800.000 orang Batak, 600.000 digorok, Pak. Digorok dan kepalanya dibiarkan begitu saja. Yang perempuan, laki-laki, yang cantik-cantik diperkosa dibawa, Pak. Itu satu. Mereka pasukan Padri itu pulang dari Turki Ottoman, belajar Islam versi Wahabi saat itu, Pak. Baru Bapak tadi sudah disinggung Pak Putih juga, ketika ada orang masuk di mall teriak satu kata itu, orang semua dari jenis berbagai agama, suku kabur, Pak. Tapi kalau ada misalnya mendengarkan lagu Kami puji dengan riang dan kau Allah yang, itu tiba-tiba orang bisa senang, Pak. Tidak membawa ketakutan. Malah kumpul, Pak. Kalau bilang Allahu Akbar, orang Islamnya aja ikut kabur, Pak. Bisa kosong itu, Pak. Orang Islamnya ikut takut. Nah, kalau ada yang lagu-lagu Kami puji dengan riang, itu malah senang orang, Pak. Ya, baru kemudian Bapak bilang arti teror. Teror kan sudah ditunjukkan melakukan intinya tindakan teror dan yang takut semua orang, Pak. Kalau Bapak mau menghaluskan arti teror supaya Pak Paul disangkakan teror, yang takut hanya satu saja, Pak, kelompok Muslim. Cuman ya, Pak Abdul aja. Yang takut cuma Pak Abdul aja. MUI aja nggak takut sama saya. Dan tindakannya malah memberi makan orang Muslim loh, Pak. 2.000 orang, Pak. Bisa itu dilihat di YouTube-nya Pak Paul Zhang. Memberi makan tanpa harus melihat agamanya apa. Jadi aku bingung hanya untuk membenarkan iman Bapak. Arti teror pun Bapak buat definisi sendiri, Pak. Ayo Pak, come on real, Pak. Dengarkan suara hatimu, Pak. Mana yang benar-benar ajaran dari Tuhan sejati, mana yang bukan, Pak. Dan ini bukan fitnah. Tadi Saudara Nathan itu mengangkat teks-teks tertulis yang ada di iman Bapak. Misalnya hadis, secara garis besar hadis terbagi dua. Hadis doif dan hadis sohi. Yang dibaca hadis sohi, Pak. Dan Bapak tolak itu juga. Tidak ada saya lihat mereka menafsirkan ring 1, ring 2, ring 3. Tidak ada, Pak. Ring 1 arti teks itu sendiri yang diartikan, Pak. Dan kebetulan artinya mengerikan. Begitu loh, Pak. Jadi kita juga bingung, Pak. Apa yang terbaru ya di Malaysia itu loh, Pak. Itu mau ngamuk loh itu, Pak. Kami orang Sarawak. Karena inilah kami mau bersatu karena semua di sini harus sama. Kalau dipaksakan harus satu agama, kami pisah. Itu kenapa, Pak? Karena ajaran itu juga loh, Pak. Ayo, come on, Pak. Come on. Dengarkan hati nuranimu, Pak. Ini realita, Pak. Dan kita bukan tidak sedang kebencian. Ini fakta. Kita bukan memfitnah. Kita menyatakan kebenaran. Dan bahkan dari teks-teks sucimu, kami hanya membacakan, Pak. Silakan, Pak Abdul. Silakan. Semua memahami Islam secara salah paham. Kefahaman Anda semuanya salah. Atas apa? Atas penyampaian daripada guru-guru yang mengajar Anda secara Islam itu pada pandangan mereka. Namun pada hakikatnya Islam itu sebetulnya indah, aman, damai, sejahtera. Jadi kalau berkenaan dengan slogan bunuh, perang, itu skopnya di mana? Itu berkaitan dengan ayat perang, situasi perang. Maka perang masa mau ditampar pipi kanan, mau dibalas disuruh lagi dibagi pipi kiri. Orang membunuh kamu bagi begitu. Tidak begitu. Jadi konteksnya ayat itu berkaitan dengan ayat perang. Jadi memang wajar membunuh demi untuk mempertahankan diri, marwah, agama, dan negara. Dan berkaitan dengan isu di Palestina itu, Bapak harus paham sejarah Palestina itu bagaimana. Selama 75 tahun mereka dijajah dan mereka ditindas oleh Israel Zionis yang didukung oleh Amerika dan Barat. Bapak harus paham di situ konteks asalnya. Jangan suka-suka menuduh bahwa mereka itu sebetulnya dilatih atau apa, tidak, Pak. Bapak harus pahami kesakitan-kesakitan yang dirasai oleh umat-umat di Palestina itu. Bukan saja umat Islam, bahkan orang Kristen sendiri dihina. Bahkan dasar apartheid itu memisahkan antara Yahudi, orang Yahudi dengan orang Arab Kristen ataupun orang Arab Islam. Dasar-dasar apartheid, kezaliman yang dilakukan Israel itulah yang menyebabkan berlakunya penentangan di Palestina itu, Pak. Jadi itu secara umumnya.
Islam itu sebetulnya damai, mencintai damai, menyukai kedamaian. Kalau Bapak lihat di mana di negara orang-orang Islam, semua Anda itu semua yang terpelihara. Hidup dengan aman, damai di negara-negara orang Islam. Mana Bapak mau pergi ke Qatar, ke UAE, ke Saudi Arabia? Tidak ada yang dikatakan penindasan kepada kaum minoriti. Termasuk di Indonesia juga ini. Cuma oleh karena berlakunya hal-hal yang kecil yang terjadi itu diperbesarkan, maka ianya dikelihatan sebagai satu kezaliman pemerintah majority kepada minority. Walhal sebetulnya tidak begitu. Mungkin ada pelanggaran-pelanggaran undang-undang yang tidak tidak diikuti oleh umat-umat Kristen. Jadi benda itu terjadi sedemikian. Jadi begini Pak, kalau tidak ingin dicap sebagai teroris, maka marilah kita membawa kedamaian beragama. Jangan menghina agama keganasan berbanding agama Bapak. Jangan begitu Pak. Kita ini Pak, kalaulah Bapak betul-betul mengkaji Islam dari narasi yang benar, oleh guru-guru yang benar, ustaz-ustaz yang benar, alim ulama yang benar, maka Bapak akan mendapati keindahan Islam itu sebenarnya sangat-sangat indah, melebihi agama-agama lain di dunia ini. Iya, Yahudi, Kristen, Islam itu agama samawi, teman-teman, punya asas yang sama dari Tuhan yang sama. Begitu hakikatnya Pak. Sebentar, jadi kalau kita dulu, Pak mau menebarkan kebencian di kalangan kita Pak, maka kita adalah teroris Pak. Kalau kita menebarkan kebencian beragama, kita ini teroris. Jadi Bapak jangan membawa narasi yang membawa kepada kebencian beragama. Abdullah ganti. Nathan mau kasih data gantian dulu. Ya, saya bicara pakai data Pak ya. Saya bicara pakai data ya, bukan omong kosong ya. Menurut Bapak ini teroris atau bukan Pak ya? Ini diceritakan ya, dari Abu Hurairah menceritakan bahwa ketika orang Bani Khaybar yang sedang berkebun nih Pak nih, yang sedang berkebun ya dengan cangkul-cangkul, datanglah pasukannya Muhammad nih Pak. Orang-orang Khaybar itu berkata, ada Muhammad dan pasukannya. Lalu mereka lari ke dalam benteng, lalu Muhammad berkata, Allahu Akbar, hancurlah Bani Khaybar, dan apabila kami datang kepada satu kaum maka hancurlah kaum itu. Ini orang-orang sedang berkebun Pak. Ini kira-kira teroris atau apa ini Pak? Ini data loh Pak ya. Ini hadits Musnad Ahmad nomor 12.209 ya. Ketika orang-orang Bani Khaybar yang sedang berkebun Pak ya, yang sedang berkebun diserang Pak ya dengan kata Allahu Akbar, hancurlah Bani Khaybar. Ya, dan apabila kami datang kepada satu kaum maka hancurlah mereka. Ya, maka hal buruk akan menimpa kepada mereka. Ini kira-kira perilaku apa ini Pak? Teroris kah? Atau apa ini Pak? Ini data loh Pak ya, jangan bicara omong kosong Pak, silakan. Perilaku teroris atau perilaku kasih itu aja. Itu apakah kasih kah itu Pak ya? Atau perilaku teror gitu kurang lebih, menambahkan saja. Silakan Pak Abdullah. Itu data loh Pak ya, itu data, bukan omong kosong ya. Silakan. Lagi googling Pak Abdul, lagi menggoogling dia itu. Dia pun nggak menguasai data. Bernarasi indah tanpa akhir aja. Kalau cuma modal cuap-cuap anak kecil juga bisa Pak, tapi kalau bisa menunjukkan data silakan. Bertolak belakang banget dengan kejadian yang terjadi secara global sekarang. Kalau cuma modal cuap-cuap anak kecil juga bisa. Saya berada di tempat yang bising ini Pak. Begini Pak, perang Khaybar sebetulnya ada kaitan tentang pemberontakan para Yahudi untuk menyerang Madinah. Itu hakikat yang sebetulnya Pak. Mereka berpakat untuk menyerang Madinah. Itu kenapa asal-usul ceritanya itu begitu Pak. Mereka berlindung di dalam kota. Mereka mengatakan bahwa mereka selamat di dalam kota itu, Pak. Tapi pada hakikatnya mereka tidak selamat. Peperangan itu ada ceritanya Pak, bukan suka-suka. Jadi Bapak perlu mengkaji kayaknya ada di tepi. Coba cari tempat yang nggak berisik Pak Abdul. Jadi saya tidak bisa Pak Abdul,
ngomong dari tadi disapa nggak dia, Pak, itu cari tempat yang ini biar gak berisik. Begini ya, kalau ngomong tanpa ada data, semua orang juga bisa. Saya di sini berbicara berdasarkan data. Orang-orang Bani Khaybar itu sedang berkebun loh. Orang-orang Bani Khaybar sedang berkebun, pagi-pagi buta, mereka sedang berkebun dengan membawa cangkul. Tiba-tiba Muhammad datang dengan pasukannya dan berkata, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Ya, ini sedang berkebun, Pak. Ya, nah kalau Anda mengatakan ini itu, tunjukkan dalil kepada saya. Ya, karena ini yang saya bawa data. Ini bukan dalam konteks perang, tapi ini penyerangan terhadap warga sipil. Ya, yang sedang berkebun. Ya, saya tadi sudah tunjukkan data, saya open cam. Nah, bisa nggak Anda tunjukkan bahwa itu seperti yang Anda narasikan tadi? Kalau nggak ada, ya susah Pak. Anak kecil juga bisa kalau cuma cuap-cuap. Ya, seperti itu. Silakan. Tidak ada dasarnya beliau ngobrol doang. Pak, nggak usah jadi ini Pak, nggak usah jadi ember Pak, ember bocor Pak ya. Yang Bapak ngomong dari tadi satu pun tidak ada data. Jangan jadi ember bocor Pak. Di tempat duga Bapak itu suruh ngeprank. Bapak itu suruh Ngomongnya satu-satu ngomongnya, jangan rebutan bicara. Ya, silakan, siapa ini yang mau ngomong? boleh bicara sebentar. Ya, silakan. Pak, Bapak coba Bapak jalan-jalan ke mall bawa tas, terus lempar itu tas, teriak Allahu Akbar. Coba Bapak lihat reaksi orang-orang. Itu aja Pak, itu bukti. Terus coba Bapak betul. hari berikutnya bawa tas, lempar, menyanyikan lagi haleluya lagu Kristen. Coba bandingkan reaksi lo orang-orang. Kenapa? Bukan Islamophobia, karena pembawa teror di Eropa juga banyak kan orang-orang dari orang-orang dari RT 6 itu. Sejak refugees masuk ke Eropa ini, di Eropa muncul yang kata Bapak Islamophobia. Itu bukan karena ajaran, tapi karena memang perilaku mereka itu mencerminkan ajarannya gitu loh Pak. Jadi biar bagaimanapun juga dari buahnya lah kita tahu gitu ajarannya. Itu aja sih Pak. Iya, makanya ketika berbicara itu harus ada data. Nah, ketika dia mengatakan bahwa itu adalah dalam konteks perang, lalu bagaimana dengan surah Al-Baqarah ayat 54 yang berkata seperti ini? Ya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu sudah menzalimi dirimu sendiri dengan menyembah patung anak sapi. Maka dari itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu, itu lebih baik di hadapan penciptamu. Ya, nah ini disuruh nih Pak, ya, disuruh untuk bundir. Nah, kira-kira ini perilaku terorisme atau apa ini? Ya, kira-kira apa itu? Makanya ada ya bom bundir. Dasarnya dari sini. Bahkan dasarnya juga ada dalam surah An-Nisa ayat 66. Di sana dikatakan seperti ini. Ya, surah An-Nisa ayat 66. Ya. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Tetapi sebagian kecil di antara mereka tidak melakukan. Tetapi barang siapa yang melakukan hal demikian itu, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan menguatkan iman mereka. Perhatikan. Ya. Perintah bundir membuat iman itu lebih kuat dan lebih baik untuk mereka. Perhatikan teman-teman. Ya. Nah, ini kira perilaku apa ini, teman-teman? Coba. Ya. Kita pikirkan sama-sama. Ya. Apa yang dilakukan oleh terorisme ketika mereka melakukan aksinya? Coba saya tanya ke teman-teman yang ada di sini, apa yang dilakukan teroris ketika mereka melakukan aksi? Halo? Saya masih di pasaraya, nanti sebentar ya saya komen. Silakan
teruskan dulu. Masih bising di sini. Saya boleh mau ngomong Pak Putih, silakan. Silakan teman-teman. Oke, jadi Pak, tolonglah Pak, kalau ngomong itu jangan Bapak yang ada di pikiran Bapak tanpa melihat real yang terjadi secara global. Kalau Bapak bilang negara-negara Muslim damai, tetapi kenapa para imigran itu larinya ke Eropa, ya, ke negara-negara Kristen, Pak? Atau Bapak beginilah, kira-kira yang Bapak bilang hebat kali kalian ini, Bapak tunjukkan ke saya siapa amir kalian sekarang. Karena semenjak Baginda wafat, tidak ada amirnya, makanya kalian saling berantem, saling ribut. Sesama kalian aja kalian perang. Karena kalian tidak ada yang rela, ada yang jadi amir. Semua pengen jadi amir. Di Indonesia sendiri kita siapa amirnya? Di Malaysia siapa amir kalian? Tidak tunjukkan. Karena begitu mau ada amir dibunuh lagi. Itu yang terjadi di Afghanistan. Itu tamatan Kairo loh Pak. Orang terbaik dari Universitas Kairo Pak. Dibantai Pak. Sekarang siapa yang menjadi penguasa di sana? Bapak kan tahu. Jadi bijaksana Pak Abdullah dalam memberi komentar. Bapak harus melihat problem global saat ini. Bapak tidak usah, Bapak harus tutup-tutupin apa yang terjadi sekarang ini. Bapak lihat aja lah di Malaysia sekarang. Bapak nggak usah singgung-singgung tempat lain lah. Sudah ada gejolak loh Pak. Silakan Pak. Silakan. Mungkin yang lain bisa tambahkan. Oke, saya menambahkan Pak Putih. Jadi tadi disebutkan sama Pak Amir, Islam itu indah. Saya gimana ya? Kita sama-sama punya bola mata, ada yang hitamnya, ada yang putihnya. Apa Pak Abdul melihat sesuatu berdasarkan yang area putihnya aja dari bola matanya Bapak? Aku pikir kalau kita pakai bola mata harus pakai area yang putih dan juga pakai area yang hitam Pak. Mungkin Bapak melihatnya pakai area putih aja, sehingga yang real tidak kelihatan. Misalnya begini, disebutkan Indonesia dijajah. Nah, pertama itu sudah kesalahan sejarah. Pertama Indonesia tidak dijajah, ternyata berdagang. Kedua, orang-orang yang Bapak anggap kafir ketika melakukan kejahatan, kita harus sadar loh, mereka tidak sedang melakukan agamanya loh. Tapi kalau ada misalnya lempar bom, dia teriak, dan dia sebelum melakukan itu biasanya ada VCD-nya kalau zaman dulu, ada videonya, dan dia mengatakan saya melakukan ini ayatnya, ini dalilnya, dan saya akan ke surga. Mereka melakukan kekejaman kemanusiaan sedang melakukan ajaran agamanya loh Pak. Itu yang kita lihat. Sementara orang-orang kafir yang dituduh mereka orang-orang Kristen, mereka tidak sedang melakukan ajarannya Pak. Mereka bertentangan dengan ajaran Yesus. Begitu Pak. Jadi saya bingung melihat sesuatu hal yang sama kok Bapak beda pendapatnya, kita beda gitu loh Pak. Itu aja sih Pak. Jadi lupa saya terlalu banyak saya tertawa dan nggak percaya narasi-narasi Pak Abdullah sehingga banyak lupa saya. Boleh disambung yang lain. Aneh aja sih Bapak Abdul ini cara melihatnya. Terima kasih. Ya, sambil nunggu Pak Abdullah karena dia masih lama dan belum ada jawaban mengenai terorisme ini, saya mau buktikan pernyataan saya di awal tadi ya teman-teman mengenai penciptaan tadi ya. Bisa ya teman-teman data dulu ya. Nah, tadi kan saya turun gara-gara saya bilang saya mau buka data mengenai penciptaan tikus, babi, dan lain sebagainya tadi. Nah, ini ada di dalam Tafsir Ibnu Katsir, saudara. Tafsir Ibnu Katsir halaman 119 sampai 120. Ya, ini Tafsir Ibnu Katsir kisah para nabi dan rasul menurut Islam. Ya.
Nah, di sini dijelaskan waktu di Bahtera ini penciptaan tikus, ya penciptaan kucing, ya di mana seperti yang dibacakan oleh Pastor Paul tadi, ceritanya sama. Nah, di halaman 120 ya, Nuh itu khawatir karena ada singa di dalam di dalam bahteranya. Akhirnya apa? Ya, karena mereka juga kebingungan, ada tikus, ya ada tikus yang mengacaukan bahteranya. Bang Nathan. Ya. Mau nanya dulu, itu hadis sahih. Hadis sahih nggak, Bang? Ini bukan hadis, ini tafsir. Ini tafsir Ibnu Katsir. Oke, ini Ibnu Katsir. Diterima semua Islam pasti tahu. Siap. Semua Islam pasti tahu Ibnu Katsir. Ya. Soalnya teman-teman muslim mengira abang ngarang-ngarang gitu loh. Ngarang-ngarang gitu loh. Jadi jelas ini siapa dari yang nulis ya. itu buku ini tafsir atau Ibnu Katsir. Ya, ini bukan hadits, ini tafsir. Ya, ini tafsir Ibnu Katsir halaman 120 nih. Perhatikan ya. Ini waktu Nuh kebingungan. Sebentar. Coba di-mute dulu, Pak. Ya. Ini waktu Nuh kebingungan karena kapalnya yang kacau gara-gara ada tikus. Allah berfirman, Allah menurunkan penyakit demam, dan itu adalah penyakit demam yang pertama kali di dalam dunia nih ya. Nah, kemudian Allah berfirman kepada Nuh ya supaya membuat singa itu bersin. Ya. Nah, ketika singa bersin keluarlah kucing. Nah, kucing itulah yang memburu tikus. Ya, yang memburu tikus-tikus itu. Perhatikan Saudara. Jadi narasi saya tadi itu dasarnya bukan cuma modal omongan saja. Ya, tapi ada data bahwa kucing keluar dari bersin singa. Ya, nah di atasnya di sini babi keluar dari belalai gajah, seperti yang dibaca oleh Pastor Paul tadi. Nah, yang dibaca oleh Pastor Paul dasarnya dari sini, tafsir Ibnu Katsir. Jadi saya bicara nggak cuma modal cuap-cuap, Saudara, tapi saya bicara berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci kalian, di dalam kitab-kitab kalian. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ngarang, ya berarti kalian mengatakan Ibnu Katsir yang ngarang, karena saya berdasarkan data. Jadi begini saja. Hujah Anda itu saya patahkan dengan satu kalimat ayat tadi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Itu sudah patah hujah-hujah Anda itu semua. Walaupun Anda mengatakan ia bersumber daripada sumber Ibnu Katsir, tetapi benda itu kita tidak boleh memastikan bahwa kisah itu adalah benar. Kadang-kadang ada cerita-cerita yang bercerita tentang seperti seolah-olah cerita Israeliat yang tidak dapat dipastikan sama ada yang benar ataupun tidak. Itu mungkin pendapat dia, tapi kita tidak boleh menerimanya sebagai satu kebenaran karena tidak ada dalam hadis Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an maupun hadis yang sahih yang mengatakan cerita sedemikian. Jadi jangan Anda kembangkan cerita itu, cukup di situ. Karena secara mutlaknya segala sesuatu telah tercipta secara sempurnanya dalam 6 masa itu. Jadi berkenaan dengan istilah teroris ataupun yang tadi dibangkitkan tentang isu orang negara Islam itu lari ke negara-negara bukan Islam. Sebetulnya keganasan yang terjadi di dunia ini adalah atas tangan-tangan para Yahudi dan para Yahudi Zionis dan Amerika. Kita lihat iya, saya ceritakan itu. Donald Trump sendiri mengatakan bahwa ISIS, jangan dipotong dulu biar adalah dia rekaan nanti buatan daripada Barack Obama dan siapa istrinya Bill Clinton itu, Hillary Clinton. Itu fakta yang diakui oleh dunia. Teroris yang berlaku di dunia ini adalah rancangan Amerika dan Israel demi untuk mengukuhkan kedudukan Israel sebagai pemilik penjajah tanah Palestina. Itu yang Anda harus paham. Segala terorisme adalah rekaan daripada Israel, Amerika. Harus paham. Oke, sudah atau belum Pak? Satu dalam kedamaian agar mereka bisa naik. Jadi tanggal 8 hari bulan ini ada ditucikan supaya mereka boleh menakluk Baitul Maqdis dan mereka mendirikan kuil mereka untuk mendatangkan Mesias mereka, yaitu Al-Masih Dajjal kalau dalam kami, dalam Islam. Dalam bagi mereka adalah Mesias mereka. Dia bukan Mesias orang Kristen, ini Mesias orang Yahudi. Itu tujuan mereka untuk mereka membina kembali yang mereka katakan negara
Israel. Jadi tujuannya untuk membina Israel, maka untuk sampai kepada matlamat ini, apa yang perlu dilakukan ialah memecah belahkan umat Islam agar mereka menjadi lemah dan kemudian menuduh mereka sebagai teroris agar mereka dipinggirkan dari mata dunia dan tidak dimuliakan di pandangan mata manusia. Tapi pada hakikatnya Islam itu tetap mulia dan umat Islam itu pasti akan bersatu, dan semua apa-apa hal yang terjadi di akhir zaman ini sebetulnya sudah dinubuatkan oleh baginda Nabi dan akan terjadi berdasarkan kepada apa dinubuatkan oleh Nabi Muhammad 1500 tahun dahulu. Jadi nggak perlulah kita bicara-bicara tidak tepat, tidak benar, mungkin hanya berdasarkan kepada sangkaan-sangkaan kita, data-data tekstual yang boleh dipersoalkan seperti yang dibawa oleh. Jadi bagi pendapatnya, kenapa kita menciptakan kedamaian beragama, saling hormat menghormati? Seperti kami di masjid ini sebetulnya keadaan baik. Tidak ada di antara kami ini sebetulnya yang saling benci-membenci. Kami, Kristen Islam itu hidup sekampung. Bahkan ada di antara kami itu hidup berjiran. Bahkan ada di antara kami itu serumah. Ya, Islam itu damai, Kristen itu damai. Yang menjadikan kita berpecah, bergaduh adalah selain daripada orang yang mencintai damai. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah pengikut-pengikut Dajjal yang mahu kita bergaduh sesama kita supaya kita tidak kuat, bangsa kita menjadi lemah. Nah, itu yang dia mau. Jadi kita ini sebagai orang yang berpikiran waras, kenapa kita perlu saling menjelekkan? Kalaupun ada perbedaan di kalangan kita, itu hal yang wajar. Memang Anda, saya tidak akan mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Anda juga tidak akan mengakui hal yang sama pada kami. Tapi pada sisi yang lain, kenapa kita tidak boleh bertoleransi, saling menghormati? Ya, silakan dengan keimanan Anda, silakan dengan kepahaman Anda. Itu kan lebih baik daripada gantian kita dulu Pak, gunakan, gantian dulu. mendatangkan narasi-narasi yang tidak benar. Saya melihat Nathan ini banyak sangat fakta-fakta yang tidak boleh diterima. Pak Bahkan satu penghinaan kadang. Abdullah, gantian dulu sama yang lainnya. Ya, silakan nih. Oke, tadi dia mengatakan saya bernarasi hal-hal yang tidak benar lah. Saya pakai data, Pak. Saya pakai data, saya tunjukkan data yang tidak benar itu Iya, benar. kamu tidak Pak, tadi saya nggak ada potong, Pak. Banyak Jangan dipotong, Abdullah, jangan dipotong. Jangan dipotong. Tadi saya nggak ada potong loh, Pak. Tadi saya nggak ada potong loh ya. Anda bicara panjang lebar walaupun nggak ada data. Ya, walaupun nggak ada data saya nggak ada potong ya. Tapi kalau saya berbicara berdasarkan data. Sebentar, saya buka data lagi ya. Kamera. Sebentar. Ya, sebentar. Sorry ya teman-teman kalau berisik ya. Tabel label. Karena saya akan apa yang tertulis nih. Kalau kita mau bicara mengenai terorisme, ya, dasar terorisme kan kalau mau melakukan aksi kan mereka selalu bom bundir kan. Nah, dasar aksinya itu berdasar dari sini. Surah Al-Baqarah ayat 54. Perhatikan baik-baik saudara. Di sini dikatakan, ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, berbicara kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan telah menyembah patung anak sapi. Maka dari itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagi penciptamu. Perhatikan saudara. Ya, ini narasi inilah yang digunakan oleh terorisme. Ya, ketika mereka melakukan bom bundir. Ya, nah saya bicara pakai data, Pak. Bukan omong kosong, Pak. Ya, kalau cuma modal cuap-cuap, ya modal cuap-cuap seperti narasi Anda bahwa Mesias itu adalah Dajjal, ya Anda harus bisa buktikan, Pak. Datanya mana, Pak? Ya, Anda harus bisa buktikan datanya mana. Kalau saya dari tadi bicara pakai data loh, Pak. Ya, saya nggak cuma cuap-cuap seperti Anda. Nah, ini adalah narasi daripada terorisme, Pak. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 66 juga dikatakan hal yang sama, Pak. Ya. Perintah malah untuk bundir. Ya. Ini adalah narasi-narasi dari mana? Dari Islam sendiri, Pak. Kan dari kekristenan, Pak. Dari Al-Quran sendiri. Miring ke kanan, geser ke kanan, miring. Nah, udah, gitu pas. Udah. Ya. Nah, jadi kalian bisa perhatikan ya teman-teman ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 54 mengatakan bahwa
untuk bertobat itu harus bundir, teman-teman. Ya, ini untuk bertobat. Jadi kalau Anda punya dosa, Pak, ya, kalau Anda pernah punya dosa, ya Anda bundir sekarang. Al-Quran yang menyuruh, bukan saya. Ya, nah ini adalah narasi apa? Ya, nah jadi coba kalau Anda mau membantah saya, bantah pakai data, Pak, jangan cuma omong kosong. Ya, silakan. Abdullah, silakan buka mute-nya. Silakan dibantah. Pak Abdullah, silakan buka mute-nya, Pak. Malah ini orangnya. Iya, Iya, berkenaan silakan. dengan surah Al-Baqarah itu sebetulnya hukum yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Hukum apabila melakukan dosa. Itu kan kalau kita memahami bahwa hukum yang utama itu ialah jangan ada Allah lain selain daripada Allah. Maka hukuman bagi pelanggaran kepada hukum yang utama itu tidak ada lain melainkan mati. Begitu juga dengan perzinaan, pembunuhan. Hukumnya adalah hukum bunuh kembali. Jadi ayat Al-Baqarah itu tadi berkait tentang pelanggaran yang terberat sekali dalam agama, yaitu mensyirikkan Tuhan, menjadikan sapi betina itu Baal itu sebagai Tuhan selain Allah. Maka itulah kenapa diperintahkan mereka untuk bunuh diri sebagai tanda pertobatan. Bentar dulu, Pak Awi itu dari tadi itu bicara panjang lebar, Kak, tunjukin data, Pak. Coba bicara itu tunjukin data loh, Pak. Biar edukasi yang nonton, Pak. Jangan cuma ngomong dari tadi, tapi data satu pun nggak ditunjukin masalahnya. Silakan pakai data. Silakan buka mute-nya. Ketutup Pak Nasir. Dibuka mute-nya, Pak Nasir. Pak Abdullah. Dibuka mute-nya. Malah keluar di sebentar. Jeda dikit lagi hilang. Malah keluar ya. Jadi bagusnya sih data yang dibawa Nathan bagusnya untuk membantah data yang dibawa Nathan, bagusnya kita bawa juga data. Gara-gara aku minta data untuk membantah Abdullah. Pak Abdullah. Data yang dibawa Nathan harusnya kita bantah juga dengan data yang kita bawa. Kalau kita mau bantah itu, misalnya enggak begitu. Ini data yang membantah itu. Misalnya baca salah bla bla bla. Nah, ini datanya. Ini enggak. Bapak bernarasi untuk membantah itu. Mana bisa narasi membantah dalil, Pak? Dalil dilawan dengan dalil, itu yang benar. Begitu loh teman-teman muslim yang mungkin lagi netizen di bawah nih menonton. Itu yang benar. Mau percaya tidak percaya kembali ke hati masing-masing. Tapi idealnya, baiknya data, untuk menolak data tampilkan data. Bukan menolak data tampilkan narasi, nggak bisa. Kacau itu cara berpikir seperti itu. Begitu, kembali ke Noni. Ya, perhatikan teman-teman. Oh, ya kan? Ini surah An-Nisa ayat 66, perhatikan, ya. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Tetapi sebagian kecil dari antara mereka tidak melakukan. Tetapi barang siapa yang melakukan pengajaran itu, perhatikan pengajaran, ya. Siapa yang melakukan pengajaran itu, maka itu lebih baik bagi mereka dan menguatkan iman mereka. Perhatikan, ya. Pengajarannya seperti apa yang diperintahkan? Ya di atas ini, puntir. Ya, ini. Jadi kalau kita bernarasi, ya usahakan tunjukin data lah ya. Jangan cuma cuap-cuap. Ya, kalau cuma cuap-cuap, anak kecil juga bisa. Ya, ini data Al-Quran mau dibantah sama narasi bebas. Piye toh? Ya, itu. Terus satu lagi, katanya ayat-ayat kekerasan itu konteksnya perang. Ketika gereja ditutup itu bukan perang, Pak. Ketika kita lagi ibadah lalu ada mengobrak-abrik itu bukan sedang perang, Pak.
Ketika orang tidak diberikan ibadah sehingga di jalan pun dibikin musik keras, itu bukan sedang perang, Pak. Sedang damai, Pak. Makanya saya bingung bagaimana cara berpikir Bapak ini. Begitu loh, Pak. Dan narasi yang lain. Siapa agama siapa yang menjajah Indonesia? Lah, ketika segala sesuatu bertolak belakang dengan ajaran Yesus, itu sedang tidak melakukan perintah Yesus. Berbeda dari teman-teman Muslim. Ketika dia melakukan itu, dia tunjukkan loh, ada dalilnya loh. Dan kalau itu ditolak sebagai bukan dari ajaran teman-teman Muslim, kenapa ketika si teroris itu dikubur, itu rame-rame satu kampung loh, ikut mengantar loh jenazahnya. Artinya apa? Jangan-jangan mereka percaya ketika mati dijemput bidadari. Coba. Dan lucunya lewat data terakhir ini, teman-teman Muslim menolak pengorbanan Yesus, ternyata ada pengorbanan diri sendiri. Dan bahkan teroris mengorbankan orang lain untuk mendapatkan 72 bidadari. Mana ini? Begitu loh teman-teman. Ini bukan menghina teman-teman, menyatakan fakta berdasarkan dalil, berdasarkan kejadian di depan mata loh. Begitu, kembali ke Bang Nathan, silakan. Iya, dan yang saya buka tadi itu dalil Al-Qur'an ya teman-teman ya. Perintah, itu dikatakan dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu dan keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Tetapi sebagian kecil dari antara mereka tidak melakukan. Tetapi barang siapa yang melakukan pengajaran itu, ya pengajaran apa? Ya bundir tadi, ya. Maka itu lebih baik bagi mereka dan menguatkan iman mereka. Ya. Jadi ketika kalian melakukan itu, ya itu lebih baik buat kalian dan menguatkan iman kalian. Cuman masalahnya adalah itu kan namanya jihad tuh, ya kan, mati syahid di jalan Allah. Masalahnya orang yang jihad dalam surat Taubah ayat 16 Allah katakan ya, apakah engkau mengira bahwa Allah membiarkan kamu padahal Allah belum mengetahui orang yang berjihad di antara kamu, ya. Allah belum mengetahui orang yang berjihad loh, teman-teman. Lalu percuma dong mati syahid. Percuma dong mati di jalan Allah. Percuma dong mati bundir. Ternyata Allah belum mengetahui. Piye toh? Ya. Nah, jadi makanya saya bilang teman-teman, ya, berpikirlah secara rasional. Berpikirlah secara waras. Jangan terlalu mengekang doktrin kalian, ya. Jangan karena kalian Islam dari lahir ya kalian bela mati-matian, padahal itu sesuatu yang salah dan bertentangan dengan logika. Data sudah ditampilkan, masih menolak, piye toh? Ya, jadi biasakan ketika kalian menolak, ya kalian punya dasar. Ada nggak dasar kalian dalam menolak hal itu? Jangan sampai Al-Quran kalian bantah. Kan lucu Islam membantah Al-Quran. Ya. Nah makanya Islam ini nggak mampu membantah saya karena apa? Saya berbicara berdasarkan data, mereka berbicara berdasarkan ludah. Ya beda kualitasnya. Ya. Makanya apa? Cara terakhir untuk mereka membungkam saya adalah main Bennett, ya. Jadi tolong di bawah bantu tap-tap layar ya teman-teman, dan follow Baginda Nathan ya. Karena pasti Islam di bawah udah pada kebakaran jenggot ini, ya. Cuma cara itu supaya mereka bisa membungkam orang Kristen. Ya. Nathan, ya Pastor. Saya lagi mengajar, mau diterusin apa mau dirungkat? Rungkat aja lah Pastor. Rungkat aja lah. Rungkat aja ya. Oke. Ya, rungkat aja. Andreas boleh tutup. Ya udah lu Nathan doa. Ya Nathan doa silakan. Oke, ya udah mari dalam doa kita berdoa. Ya Bapa yang kekal dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua sehingga kami bisa berkumpul di malam hari ini dari awal live sampai selesainya Tuhan. Kami sudah memberitakan kebenaran firman-Mu dari Alkitab dan juga kami sudah memberikan kebenaran-kebenaran yang walaupun itu pahit bagi orang-orang Islam, tetapi di ini ya. Lanjut Nathan, lanjut.
Ya, walaupun itu berat bagi orang-orang yang menerima. Sorry. Ya, walaupun itu berat bagi orang-orang yang menerima kebenaran mengenai kebenaran dalam kitab mereka, tetapi kita